Shalom Pak Bu. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya? Anak Tuhan disarankan untuk kata luar biasa. Buat saya ya biasa-biasa saja boleh lah. Yang penting tulus dan luhur. Terima kasih untuk present worship, boleh kembali duduk kembali. Dan shalom juga buat yang di rumah. Saya datang kepada Anda dimanapun Anda berada. Dalam keadaan apapun, saya memang tidak tahu, tetapi kalau Anda hari ini dalam keadaan lemah, sebagai hamba Tuhan, bukan insya Allah, tapi dalam Tuhan, saya turut merasakannya, dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang sedang dalam kondisi mungkin tidak terlalu baik. Sejangkau apa yang bisa Anda ikuti, sejangkau itulah Tuhan dapat menjawab kebutuhan Anda. Buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini, Pak Bu, selamat datang. Anda bukan orang asing, bukan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Pastikan Pak Bu tidak langsung balik. Staf saya akan bagikan visi misi gereja di tempat ini. Demikian juga jikalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan, Bapak Ibu bisa tinggalkan catatan supaya kami bisa berdoa. Akhir ibadah juga saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Seturut dengan pergumulan itu Tuhan akan menjawabnya. Nah, buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir dan memang belum pernah terima Yesus, atau Bapak Ibu yang sudah sering ada di tempat ini dan firman Tuhan membuka sebuah pemahaman baru, ingin jadikan Yesus sebagai Tuhan, ya saya akan berdoa yang ada di dalam ruangan ini maupun masih di rumah, atau Anda sempat mengakses ya jaringan ini melalui layar monitor Anda. Anda bisa menghubungi kami atau gereja setempat. Alamat tentu tertera di dalam layar Anda itu. Tuhan memberkati. Nah, Pak Bu, hari ini saya masih diizinkan Tuhan untuk berbicara. Ada banyak hal dalam spiritual saya alami hari-hari ini. Tentu tidak berkelebihan kalau saya mau mengatakan bahwa kita sedang memasuki suatu suasana yang kita sendiri tidak tahu. Tuhan tidak banyak bicara sama saya harus apa dan apa yang akan terjadi, tapi Tuhan hanya izinkan saya untuk mengerti satu hal, bahwa tinggal dalam kerajaan Allah apapun boleh terjadi. Itulah sebabnya saya sangat mensarankan para pelayan Tuhan hari-hari ini, dekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak tahu sewaktu-waktu apa yang akan terjadi, tapi kita tahu satu hal, kalau itu terjadi kita pun sudah siap. Saya tidak menakutkan buat Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak mengaminkannya di sini atau di rumah. Karenanya itu minggu lalu kita belajar di tempat ini menjadi murid apa? Pemenang. Artinya dalam kehidupan ini memang tidak lepas dari peperangan. Medan peperangan adalah di kehidupan. Medan peperangan itu ada kehidupan. Kehidupan yang global sulit kita takar. Maka kita diharuskan memahami kehidupan ini melalui berbagai disiplin ilmu, baik secara fisika, kimia, sosial, dan sebagainya. Allah berbicara kepada manusia melalui tatanan kehidupan. Allah tidak bicara kepada kita langsung dari surga secara roh, sulit orang mengerti. Ya, satu pemahaman yang harus kita pahami, jangan keliru. Ya bukti saja menyelamatkan manusia aja dia pakai manusia kok. Ya kan? Maka jangan kita aneh-aneh terhadap Tuhan. Tuhan itu sangat mengerti kebutuhan kita. Ya, Tuhan sangat mengerti kebutuhan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, dia sanggup, Allah sanggup. Waktu kita tidak sanggup, kita hanya bisa menjeritkan, ya Pak ya. Waktu kita tidak sanggup, kita sendiri tidak sadar. Tubuh kita mempunyai sebuah reaksi kimia, yang akan terus bereaksi. Kemudian secara psikologi kita juga bisa berkontemplasi, ya, merasakan maksud saya. Kemudian bereaksi itu berteriak, itu namanya apa? Teriakan. Kalau kita tahu di Alkitab katakan teriakan itu langsung ke surga loh. Padahal mereka nggak berdoa.
Betul nggak? Kalau dalam Keluaran Anda pelajari kemarin, aku nggak sempat buka itu sebenarnya tentang peperangan Yosua mewakili bangsa Israel kan? Mewakili bangsa Israel. Yosua itu adalah simbol daripada Israel secara keseluruhan, mewakili atau menggambarkan kehidupan kita hari ini. Nah, kita berkata bahwa mereka itu berseru-seru. Pertanyaan, apakah dia berseru pada Tuhan? Dia berseru karena penderitaan yang dia alami. Tapi herannya, saat waktu disuruh keluar, tapi masih banyak orang pengen kembali. Ya kan? Dan kita tahu loh ya, sejarah mencatat bahwa hanya generasi turunan Yosua itu yang bisa masuk dalam tanah perjanjian. Nah, karena dia menjadi murid pemenang. Itu minggu lalu kita khotbah kan. Ya memang karena keterbatasan waktu saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Tetapi pada intinya sebagai orang percaya kita sudah disediakan zona kemenangan yang gemilang. Amin. Ya saya kira itu yang terpenting. Lalu bagaimana sikap kita untuk menghadapi itu? Ya minggu lalu kita sudah bahas. Sorenya saya melanjutkan sebagai umat penyembah. Dan hari ini saya akan berbicara ini buat kita. Kenapa? Setelah saya berdoa ada beberapa hal yang penting saya sampaikan. Karena itu perikop tentang akhir zaman. Tapi kita tidak bicara akhir zaman. Ada terlalu banyak orang simpulkan akhir zaman yang kadang-kadang menakutkan tapi menggairahkan. Terkadang nggak jelas. Ya banyak tanda-tanda. Salah nggak? Ya nggak salah kalau sebagai pengetahuan. Nah, kita akan buka sama-sama di dalam kitab Zakaria beberapa menit ke depan Pak Bu. Bisa saja 50 menit, 30 menit, 100 menit. Ya karena beberapa menit kan. Zakaria pasal 14, saya akan bacakan buat Bapak Ibu dari ayat yang keempat. Ini karena di sini sebenarnya yang menjadi membuka wawasan buat kita. Kalau minggu lalu di sore hari saya tidak baca ayat ini. Tapi kalau lebih baik lagi kita baca satu perikop dari perikop kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Itu perikopnya Pak Bu. Di rumah baca aja. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Itu ayat keempat. Yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat. Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar, setengah dari itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Pembagian ini apa yang terjadi saya nggak bisa menafsir secara alegoris, walaupun Israel pernah terjadi dua, utara dan selatan ya. Dan kita tidak masuk ke sana. Sebab apa? Karena bisa saja Zakaria mengutip itu, tetapi karena ada satu kalimat mengatakan kakinya, menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, ini tentu berbicara tentang Mesias. Sementara Mesias buat orang Israel belum datang. Buat orang Israel belum datang kan, mereka masih menunggu. Tapi buat orang percaya sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan waktu Yesus datang kan tidak injakan kaki di Bukit Zaitun. Dia lahir di mana? Di Yerusalem, di Bethlehem. Dan dia disebut apa? Orang Nazaret. Dan ini menunjukkan kedatangan dia yang kedua kali yang sedang ditunggu oleh orang-orang percaya. Dan orang Israel sendiri juga percaya bahwa akan datang Mesias di situ juga. Tapi Mesias dia dengan Mesias kita sama enggak? Saya enggak tahu. Dia nunggu Mesias apa? Kalau dia mengerti bahwa Mesias yang ditunggu sama, artinya Mesias itu sudah datang untuk mempersiapkan satu masa yang akan dinikahkan. Karena waktu mempersiapkan itu namanya apa? Hantaran. Tunangan kan hantaran ya, betul enggak? Waktu Yesus datang itu hantaran. Ya kan, hantarannya mas kawinnya bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan apa? Darah Kristus. Kita ditebus, disucikan. Ada terlalu banyak filosofi Alkitab yang bisa kita gali, pertama. Kedua, nilai-nilai keilahian yang harus kita persiapkan sebagai mempelai Kristus. Cuman kan kalau khotbah minggu begini kan susah ya. Biasanya saya buat dalam pelajaran teologianya atau pemuritan atau seminar. Sebagai mempelai,
Tidak susah lah Bapak Ibu coba bayangkan saja waktu Bapak Ibu kalau mau nikah apa sih yang dipersiapkan. Saya nikah sudah 40 sekian tahun. Ya zaman kami dulu masih terlalu purba gitu loh ya. Terlalu kuno lah ya. Jadi nggak terlalu banyak persiapan. Kami persiapan berdua sama Nya aja. Tapi nilai-nilai kebudayaan nggak ditinggalkan. Esensinya dapat gitu loh. Buktinya sampai hari ini kami sehat walafiat. Sampai ke anak cucu dan cicit. Saya memberkati anak saya. Nanti saya akan memberkati cucu saya, bahkan cici saya akan berkati juga. Sampai berapa tahun? 120 tahun sebelum Yesus datang 2 kali. Itu kerinduan saya. Salah nggak? Enggak, karena Alkitab katakan seperti itu. Nah dari mana memulainya adalah dari pernikahan. Itulah sebabnya Bapak Ibu mesti mengerti pernikahan itu sakral. Dan itu disebut apa? Mahkota kehidupan. Kalau nikahnya rusak, mahkota kehidupannya hancur. Mahkotanya hancur nggak apa-apa, Pak. Kehidupannya yang hancur maksud saya, ya. Itulah simbolnya mahkota. Dan itu juga disimbolkan ke dalam kehidupan kekristenan. Dalam berjemaat sama juga. Ketika kita menyatakan Yesus sebagai Tuhan, itulah mahkota kehidupan. Maka Alkitab katakan dalam Mazmur 21, jadikan itu sebagai afirmasi enggak tuh? Engkau menyambut aku dengan apa? Mahkota apa? Mahkota kekalahan supaya engkau menderita seumur hidup. Enggak. Mahkota kemenangan. Umur panjang kegirangan engkau sediakan. Itu yang aku jadikan sebuah ungkapan ilahi dalam hidup saya. Dan seluruh sel-sel tubuh saya terstimulasi dan membentuk jaringan tubuh yang baru. Pola pikir, sikap dan perilaku. Itu yang harus kita tampakkan. Kita bisa mengerti mana yang tidak baik dan mana yang baik, kira-kira seperti itu ya. Oke, terlalu lama di sini saya malah. Langsung saya lompat ke ayat 16-nya, yaitu yang akan saya bahas hari ini. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa telah menyerang Yerusalem, akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam. Dan untuk menyerahkan hari raya, untuk merayakan hari pondok daun. 17, tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Nah, saya langsung ke 18 ya. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun itulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya pondok daun. 19, itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang merayakan hari raya pondok daun. Jadi kan berbicara tentang apa? Tentang penyembahan toh, betul enggak? Oke, kita kunci di sini aja. Ada terlalu banyak kalau kita mau menjelaskannya. Ketika Yesus injakan kaki, Mesias datang, di sini dikatakan pertama, mereka yang pernah menyerang. Kalau Anda baca dari kitab pertama, memang Tuhan izinkan ada utara, ya, datang untuk menyerang Yerusalem, terjadi sebuah chaos. Lepas dari orang percaya. Orang percaya saat waktu Yesus injakan kaki, kita sudah mengalami pengangkatan. Secara teologisnya yang saya pahami seperti itu. Waktu Yesus datang injakan kaki berarti Tuhan sudah menampakkan diri secara fisik. Sebagaimana waktu dia belum terangkat ke surga. Dia pun lepaskan kakinya. Maksudnya lepaskan bumi ini, kakinya terangkat juga di Bukit Zaitun. Pada hari terakhir. Toh. Betul enggak? Di kisah para rasul kita tahu. Biasa kita rayakan pada hari Isa Al-Masih. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, dia akan kembali pada kondisi yang sama. Berarti itu yang kedua. Artinya apa? Sudah terjadi pemulihan Pak Bu. Sebab kalau Anda baca di kisah pasal yang ketiga 21 dikatakan bahwa Yesus harus di mana? Di surga. Ngapain dia di surga? Menunggu pemulihan segala sesuatu. Nah kalau kita secara realita kehidupan Yesus dan kita itu beda tempat. Dia ada di surga, kita ada di bumi. Kalau kita memahami hanya seperti itu, maka tidak heran dalam kehidupan ini kita merasa aku, kamu.
Ketemunya Tuhan hanya di gereja, toh betul nggak? Ketika gereja mengalami sebuah suasana oleh karena kondisi dunia seperti sekarang ini, maka seakan-akan Tuhan itu nggak hadir. Akibatnya dimensi otak reptil kita loh ya, berubah gitu saya katakan. Itu pengen kembali gitu. Itu kan gambaran seperti bangsa Israel. Kalau kita tidak mendapat sentuhan seperti masa lalu cara ibadah yang pernah buat saya gairah, kayaknya saya belum ibadah. Dan itu sebenarnya berhala Pak Bu. Karena apapun yang kita buat, Yesus gak akan pernah datang. Seperti yang kita bayangkan. Yesus datang bukan apa yang kita bayangkan. Yesus datang apa yang menjadi kebenarannya. Dan pertanyaan, apa perlu Yesus datang dalam fisik? Belum, karena Ia akan datang dalam fisik pada saat waktu injakan kaki di Bukit Zaitun, Yerusalem. Lalu kekristenan kita sebagai orang percaya apa? Kita bisa mengalami ya, bukan oleh realitas secara fisik. Kita diajarkan Tuhan sebelum Dia naik ke surga 40 hari Ia berjumpa dengan muridnya, itu ada satu dikotomi, ada satu perbedaan. Dia adalah manusia ilahiyah, murid-muridnya adalah manusia lahiriah. Artinya sebenarnya mereka nggak bisa ketemu ilahiyah dengan rohania. Ilahiyah dengan jasmania. Nggak bisa ketemu. Kita udah bilang kok kerajaan Allah, darah daging nggak berlaku. Gitu loh kan. Nggak ketemu. Tapi bagaimana ia bisa berbicara. Bahkan dia bisa bercengkraman. Suatu fellowship yang indah sekali. Alkitab mengajar kepada kita. Dia berjumpa sama muridnya oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang membawa kesatuan. Roh Kudus itulah yang menjadikan kita satu di dalam dimensi ilahiyah atau disebut kerajaan Allah. Yesus di sorga, kita di bumi. Tapi di dalam kerajaan Allah kita satu. Kita sebelum berdoa nih Pak Bu, ya yang di sini apa di rumah, kita belum berdoa. Kita cuma keinjak aja gitu. Kita sakit aja secara fisik, secara kimia gitu ya. Ya, secara kimiawi fisik kita bereaksi. Surga tahu apa yang akan Dia kerjakan. Lalu gimana caranya? Apakah kita simpulkan surga langsung kirim balsem, gosok-gosok? Bisa nggak seperti itu orang berpendapat? Bisa. Tetapi kalau kita berpendapat sebenarnya kita nunggu balsamnya. Akhirnya seluruh reaksi tubuh kita terekam seakan-akan. Ini seakan-akan tunggu balsam. Padahal balsam nggak pernah datang. Terus kita tidak merasakan ketenangan. Akibatnya kita bisa menjadi sakit-sakitan. Tuhan sonder. Tuhan tidak perlu buat seperti itu. Karena di dalam seluruh jaringan organ tubuh kita, Tuhan sudah sediakan semuanya cukup. Ngerti nggak? Seluruh cukup. Kalau memang itu ada luka di dalam tubuh kita, waktu kita berseru reaksi sorga, ya reaksi sorga itu langsung menstimulasi reaksi kimiawi menyembuhkan dengan apa? Pemulihan, arti gensel. Arti gensel itu adalah kita dilahirkan kembali seperti Naaman, seperti anak kecil katanya. Itu arti gen. Ya, genetika atau sel dalam tubuh kita yang kecil sekali. Saya nggak ngerti itu berapa. Saya bukan ahli kesehatan. Sel itu berapa? Tapi aku coba buka-buka buku, kurang lebih cuma hanya 2, 3 sampai 4 nanomilimeter. Ya, kecil sekali kan? Nano itu. 2 atau 3, kalau nggak salah. Itu 1 nano berapa sih ukurannya? 1 nano 1/1 miliar. itu namanya molekul, ya molekul itu. Hanya pakai kaca pembesar aja. Itu bereaksi langsung menyembuhkan, Pak Bu. Hebat nggak? Hebat. Nanti sore akan saya lanjutkan dengan sesi yang lain untuk bicara tentang keajaiban itu. Bisa nggak kita alami semua? Bisa. Udah berapa kali saya kalau berdoa, saya ngalami sebuah perubahan fisik, reaksi kimia itu, ya ngalirnya minyak, ya kan. Kayak pagi tadi, sangat cepat sekali, sangat banyak sekali, ya seperti kita lagi masuk ke ruangan sauna gitu, kemudian basah badan saya.
Ya, saya pegang agak berminyak. Dan itu sedang memulihkan kita punya fisik, Pak Bu. Saya lupa sih udah lama. KPR itu saya katakan, tapi saya lupa hal-hal yang saya anggap lumrah ya saya biarkan. Saya lupa, rambut saya kan udah botak ya. Boleh dong saya katakan lagi, Tuhan tumbuhkan aja ya. Nanti kalau 1 tahun ke depan Anda lihat rambut saya tumbuh, itu hal-hal yang logis. Ya, hal logis. Kita lihat tangan orang bisa panjang, kaki orang bisa panjang, itu kan semua hal yang logis karena reaksi fisik kan. Apakah Tuhan datang narik-narik? Kan bisa aja kita menggunakan sebuah bahasa agak dramatisir gitu. Wah, tangan Tuhan kamu lihat tarik, nggak usah. Sorga begitu pencet aja langsung secara, karena kita satu dalam alam itu langsung bereaksi tuh Pak Bu. Wah, luar biasa. Oke, kita kunci aja. Kata kuncinya apa? Penyembahan, Pak Bu. Yang penyembahan. Karena nanti semua bangsa akan datang menyembah. Dan kalau yang tidak menyembah, kepada dia tidak turun hujan. Coba lihat kiri kanan Pak Bu. Dan di rumah, lihat kiri. Kalau kamu tidak menyembah Tuhan, tuh, kamu nggak akan lihat hujan. Ini simbol memang. Ya. Mungkin Anda berkata, tiap hari aku kena hujan kok nggak bisa goes. Iya, hujan itu iya. Tetapi yang dimaksudkan, Anda tidak akan melihat ada sebuah energi pertumbuhan dalam hidupmu. Baik secara fisik maupun secara finansial dan banyak hal di dalamnya. Bahkan Alkitab katakan di situ juga apa? Mesir yang tidak datang menyembah kepada dia diturunkan tulah. Ke orang Pontianak yang tulah tak tongkeng. Saya nggak tahu apa arti tak tongkeng itu. Artinya tulah itu adalah sebuah kutuk kan. Kutuk tuh gini loh. Ya. Kalau kata kutuk itu gini, orang Teochew bilang, "Cik ni sui kau si, mek kai chom ki. Colot cho tiok sai, pek ki kok tiok tau, kia lo tat tiok ciok." Nah, itu dia bahasa orang Teochew. Artinya apa? Kalau kena tulah itu kan akibat perbuatan, ini bukan victim loh ya. Memang betul akibat perbuatan kita, tapi kita tidak mau, kita sadar bahwa kita tahu itu salah, kita tidak mau melepaskan, sehingga orang akan melepaskan kutuk. Kutuk tanpa alasan memang tidak masuk, tapi kalau ada alasan, umpamanya saya punya mobil, ini contoh aja ya, dilukai sama Erna. Dia tahu luka itu datang ketemu saya. Bilang, maaf ya kalau dia nggak bisa ganti minta maaf. Kalau saya bilang iya nggak apa-apa, berarti selesai. Tapi dia diam, dia pergi, dia nggak mau ngaku. Lah, saya lihat mobil saya bilang apa? Mungkin saya bisa katakan biarinlah, dia nggak ngerti apa yang dia berbuat. Tapi orang lain apa? Dasar itu orang kurang ajar, gua sumpahin biar tabrakan. Kena nggak kira-kira gitu? Kena. Karena kamu melarikan sebuah, Pak Bu ini nggak main-main loh. Ini alam roh. Berapa banyak kita menyimpan seperti itu? Maka Tuhan menggunakan sebuah ilustrasinya, bukan ilustrasi. Menggunakan suatu kebenaran, datang menyembah. Sebenarnya waktu kita datang menyembah akan terjadi sebuah pemahaman antara diri kita. Paham ya? Nah itulah sebabnya Zakaria, Maliaki itu menulis orang yang beribadah, ibadah loh ya. Konteksnya menyembah, belajar, dan turut dilayani dan melayani, maka hidupnya dibedakan, betul enggak? Kalau Anda baca Maliaki pasal 3 18, jangan 8-nya ya. 8-9 nanti Anda bilang Babe lagi mau cari duit. Nggak usah lah ya. Nanti di khotbah perpuluhan dibilang Babe mau cari duit lagi. Ngapain cari duit sama jemaat? Cari duit sama Tuhan, disediakan. Tapi kalau jemaat hutang sama Tuhan nggak bayar, dia akan berurusan sama Tuhan. Betul nggak? Kan gitu aja. Malaikat itu akan teriakin loh. Lo dapat duit kok lo lupa. Nggak usah malaikat. Kadang-kadang kita sendiri bisa ngutungi diri kita sendiri. Coba kalau kita dapat duit, pasti kita ingat ini punya siapa. Saya kemarin sama Nya lagi jalan, tiba-tiba ada duit segepok. Saya nggak salah bilang angka berapa segepok. Saya bilang Nya, lo ambil. Tapi kan gua pikir nggak ada desain nggak ada hand. Saya gimana ngambil duitnya? Nya yang ambil kantong gua bilang nanti taruh di pos. Persoalan dia mau kasih siapa nggak tahu. Kalau nanti ada yang nyari kembali, kalau enggak ya Pak Pos itu yang ambil. Gitu loh. Tapi kalau kita ambil, kita bisa tertuduh nggak?
dosa bukan barang kita. Itu sudah hukuman buat diri kita. Tapi herannya kita tidak mengerti. Dan itu akan berpotensi membuka ruang energi kutukan. Itulah itu namanya. Dan begitu banyak orang hidupnya tidak maksimal. Karena dia tidak tahu dia berbuat salah. Apalagi ada pacaran, udah janji dan sebagainya, Anda tidak genapi. Anda bisa nikah sama orang yang cantik, yang cantik, yang ganteng, yang kaya. Silakan, tapi itu kalau nggak Anda bereskan, ketika dia berseru, surga dengar. Kita katakan ada malaikatnya. Halo Pak Bu, di sini sama di rumah, ngerti nggak? Kita jangan terlalu lebay gitu. Anggap kekristenan itu cuma hanya fisik aja. Kita harus sadar bahwa kita punya sebuah alam, namanya alam roh. Terus connect tuh Pak Bu. Kita bernafas itu connect. Nafas kita connect ke sorga. Nafas saya sama nafasnya, sama nafas kalian itu sama oksigennya. Kita ini satu. Secara realita memang kita berpisah. Betul. Tetapi secara energi kita ini satu. Ngerti nggak? Kamu mau lari kemana? Kecuali kalau Anda udah tak bernafas, kita udah terpisah. Didoakan, dikenclengin juga nggak bisa pindahin. Kan kita bilang begitu, kalau udah mati udah gak ada urusan lagi. Urusannya sama apa? Tuhan, penghakiman. Nah data-datanya kita lengkap, tinggal dibuka aja filenya, tinggal dikasihkan nilai dan penghakiman buat kita. Ya, seperti itu kan. Beristirahatlah, ya kan. Rest in peace. Beristirahat dengan perbuatanmu. Jadi janganlah, ya saya nggak terlalu mau urusin orang berpendapat. Tentang soal nanti mati itu di sorga menyembah memuji Tuhan. Saya tahu kita kalau mati ya masuk sorga tapi istirahat. Kasihan Pak Yos sudah 3 tahun di situ kalau menyembah terus. Betul nggak? Istirahat kalau saya bilang. Kita boleh bilang istirahat kok. 2 ayat cukup memberikan kita indikasi mengerti bahwa rest in peace and dikatakan apa? Pangkuan Abraham. Siapa yang dipangku? Emang mereka lagi bercumbu apa? Ya kalau hubungan suami istri lagi bercumbu memang dipangkuan. Tapi ini bukan hubungan bukan suami istri. Bapak dan anak. Artinya apa? Anaknya sudah tidur di pangkuannya bapak. Nggak sadar. Yang sadar itu yang masih punya banyak masalah itu orang kaya. Mati pun kamu dikejar. Kalau di dunia kamu nggak beresin. Lu bayangin aja. Ngeri banget. Oke, saya akan kunci untuk kita pahami. Penyembahan yang pertama apa yang harus kita persiapkan? Ini waktu saya memang jalannya kayak kereta api. Khotbah saya santai-santai. Yang pertama, kita harus bisa melihat sesembahan kita. Allah itu roh, Pak Bu, kita nggak kelihatan kan, betul nggak? Maka itu ada ayat berkata, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Lalu apa maksudnya? Allah itu roh. Supaya kita bisa kenal Allah yang benar, hendaklah hidup dalam roh. Seperti Yesus ingin kenal muridnya saja, dia oleh Roh Kudus. Loh bagaimana kita dengan Tuhan? Tuh, penuh Roh Kudus. Sekarang nggak ada KG ya, nanti kita mau buka lagi. Tinggal waktu aja berdoa ya. Kita lagi atur aja KG, ya saya akan handle sendiri KG-nya nanti lagi kembali lagi ya. Tapi hari Minggu bisa nggak Anda ngalami penuh Roh Kudus? Iya bisa. Roh Kudus nggak perlu di KG kok, di mana saja kapan saja bisa ke penuh Roh Kudus Pak Bu. Penuh Roh Kudus itu penting sekali. Nah oleh Roh Kuduslah kita bisa melihat Tuhan. Mungkin sebagian yang berkata, wah saya udah penuh Roh Kudus, buktinya tadi saya menyembah dalam roh. Nggak apa-apa. Saya percayalah. Tapi perhatikan, orang yang penuh Roh Kudus 2 hal. Pertama, dia mempunyai karunia tanpa batas. Tadi kalau kita bicara tentang soal apa namanya? Hadirat molekul. Ini kalau saya bicara panjang lagi. Udahlah, ya dari sore aja. Roh itu tanpa batas, Pak Bu. Tanpa batas. Nggak bisa diperhitungkan. Dunia kuantum juga tidak terbatas. Tadi udah katakan apa? Nano itu berapa? 1 miliar. Bisa dihitung enggak? Bisa kelihatan enggak? Enggak. Artinya memang tidak bisa. Ya kan? Roh juga seperti itu. Kamu enggak bisa tahu. Tetapi kita tidak bisa dilepaskan. Kita nyatu di dalamnya. Apa yang kita pikirkan surga langsung merekam. Oke?
Nah, itulah pentingnya kita hidup dalam roh. Ada karunia tanpa batas. Saya ingat waktu saya ke Pontianak, waktu saya ditumpangkan tangan, ada seorang ibu datang. Seringkali saya cerita ya, nggak bosan-bosan toh. Kasih saya satu amplop, saya pikir isinya transport buat saya ke Pontianak kali ya. Nggak tahu, saya buka surat aja. Tulisnya cuma itu. Yohanes pasal 4 ayat 34 itu. Barang siapa yang utus Allah kepada dia menyambarkan firman Allah. Nah itu dia. Tuhan mengaruniakan roh tanpa batas. Roh itu tidak terbatas. Hadirat Allah nggak terbatas. Sampai dunia orang mati juga di situ ada. Kan kata Daud apa bilang? Kemana aku menghindari rohmu lu ya Tuhan. Ke dunia orang mati. Maka itu jangan ngomongin orang di saat di kamar mandi. Orang yang bersangkutan memang tidak dengar, tetapi roh kan bisa dengar. Itulah sebab perlu hidup di dalam roh. Nah, untuk mengenal Allah yang roh itu perlu dipenuhi roh. Roh siapa? Kalau kita tidak penuh roh, kita akan masalah. Kita baca Yeskiel ya. Yeskiel pasal 11 ayat yang pertama berkata seperti ini. Yeskiel pasal 11 ayat pertama, lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di pintu gerbang itu ada 25 orang. Dan di antara mereka kulihat Yaasannya bin Asyur dan Pelaca bin Benaya. Yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Tuh perhatian, pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, siapa dia? Hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menabur nasihat jahat di kota itu. Nanti sore kita ada lanjutan ini. Kalau kita tidak mengerti, tidak mengenal Allah, kita main sembarangan menyembah. Kalau kita menyembah Allah di hadiratnya, itu ada nasihat dan ada perlindungan. Tapi kalau kita menyembah bukan hadirat Allah dan bukan Tuhan yang benar, maka kepada kita akan dikenakan rancangan-rancangan yang mencelakakan. Memang kelihatannya lurus kata Amsal, tapi ujung-ujungnya maut. Berapa banyak mereka yang telah mengejar keduniawian, senang sih. Ya apapun bisa, iyalah itu kan temporary, sementara. Tapi kesencarannya itu nanti apa? Kekal. Ya Pak ya. Nah itulah sebabnya kita perlu hidup dalam roh. Untuk apa? Kata Alkitab, kamu bisa melihat yang kamu sembah itu benar atau enggak. Gereja banyak. Saya tidak mengatakan Sungai Dan yang terbaik. Anda harus hidup dalam roh, melihat apa yang dikotbahkan pendeta ini benar atau tidak. Jangan ikuti pengetahuan kamu, sedikit salah langsung diejekin. Taruhlah memang salah. Kamu benar, doakan aja. Orang benar kuasanya besar. Betul nggak? Kalau Anda yang salah, datang minta ampun. Selesai itu, hidup dalam kerajaan Allah memang begitu. Jangan nanti serang sini, sepertinya kita ini hidup dalam dunia peperangan karena ego, karena kedagingan. Pak Bu, pada kita ini dunia memang membuat kita suka ngekritik orang tanpa dasar. Tanpa dasar kamu bicarakan hal yang aneh-aneh, justru kita lagi menumpuk bara di atas kepala kita. Nah saya orangnya tipe yang tidak mau nyerang balik melalui media-media juga. Coba Anda lihat. Iya dan tidaknya saya tidak tahulah. Tapi karena ada itu ya saya datang kepada Tuhan. Saya berdoa. Ya salah ya saya bertobat. Ya kalau benar ya saya biarkan, saya doakan dia. Itu selesai toh. Halo? Mengerti nggak Pak Bu yang di sini apa di rumah? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, penyembahan itu akan membawa pertukaran nilai hidup. Maka itu kita perlu menyembah Tuhan. Ya. Seperti Anda lagi mandi, kalau Anda masuk mandi, ada pertukaran nggak? Rasa seger kan? Kalau satu hari nggak mandi rasanya kita bilang apa? Kayak kucal. Kucai sama kucal itu kan sama ya. Kalau kami di Jakarta bilang kucal itu maksudnya apa? Keriting. Tapi kalau orang Pontianak kucai juga begitu. Kucai sama kucai itu sama. Jadi kucal kamu. Kalau nggak mandi kan katanya lu.
Ya. Nah, maka kita perlu mandi seger. Nah, penyembahan itu seperti itu. Nah, jangan kita menggunakan ayat penyembahan itu kekal sekali masuk untuk selamanya. Iya, kalau kamu sudah mati. Dan itu perlu tiap hari. Yesus sebagai manusia saja, Pak Bu, memberikan contoh, memberikan tauladan. Dia nggak akan buat apa-apa sebelum dia berjumpa dengan Bapa di surga. Dan itu sebuah keteladanan hidup sebagai manusia dalam daging perlu ada berrelasi dengan surga. Heran loh kadang-kadang kita ini baru dikasih duit sedikit banyak alasan carinya. Nggak mau ke gereja lah, hujan lah, pandemi lah, anaknya sakit lah, mau ke dokter lah, mertuanya datang lah. Semuanya boleh-boleh aja. Tapi hati kita yang tahu. Halo? Sakit kan dengar begitu kan? Saya tidak minta Bapak semua masuk ke gereja. Kalau Bapak tidak siap ngapain ke sini, malah nanti bahaya lagi. Itu keikhlasan hati. Itu sebabnya dikatakan oleh Yehezkiel di ayat 14 itu ya. Tadi saya meminjam perikop-perikop ini ya tentang akhir zaman semua ya. Hukuman terhadap penyembah berhala tuh perikop ini. Yehezkiel pasal 14 ayat 10 berkata begini. Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi. Supaya, ya ayat 11-nya, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maksudnya apa, Pak Bu? Kita hidup 24 jam satu hari dan potensinya sangat besar untuk kita digiring kepada perbuatan yang berhala. Mimpi saja bisa masalah. Saya punya satu teman, dia mimpi berzina. Lu bayangin lu. Dia bangun dari mimpi itu, sampai dia sakit. Dia udah meninggal sih. Jadi tidur aja bisa berbuat dosa kan? Dari mana kamu dapat? Saya bilang lu nonton kali ya? Enggak, lu mikirin ya? Enggak juga sih. Kok lu bisa begitu? Ya barangkali tadi saya ngeliat orang, terus kamu nikmati. Mikir kalau cuma hanya terlintas pikiran belum dosa. Tapi kalau nikmatinya itu, yang jadi doa itu kan hati kita, ngerasain gitu. Waduh nikmat nih. Nah itu saya bilang, dibawa sampai kepada mimpi. Saya katakan 24 jam kita punya potensi bikin dosa. Artinya Pak, ada nabi palsu melalui speak. Bukan holy speak. The dark speak. Perkataan-perkataan yang kotor. Kemudian apa? Ada yang diam-diam pakai Alkitab. Dan sangat pendeta banget. Tapi mempunyai pemahaman-pemahaman buat kita ikuti gayanya dia. Hari-hari ini. Maka itu saya juga perlu Anda berdoa. Paham nggak? Nah Alkitab katakan. Itulah sebabnya penyembahan itu seharusnya mengalami sebuah pertukaran. Ini udah nyembah Tuhan ke gereja tapi nggak berubah-ubah. Kenapa? Karena kamu distigma oleh kondisi kehidupan. Orang kaya kamu pengen kaya. Nggak salah, Allah ciptakan kita hidup dalam kelimpahan. Tapi yang jadi masalah menghalalkan semua cara. Ngerti nggak? Ya nggak boleh seperti itu. Maka itu kita perlu hidup di dalam Tuhan menyembah. Mengalami pertukaran nilai. Kata Tuhan, jangan kamu sesat. Artinya dunia ini banyak penyesatan loh Pak Bu. Kita nggak tahu teman kita habis apa. Terus ya akan menularkan kita. Seperti kayak virus gitu. Maka semua kayak pakai apa? Pakai masker. Dalam Tuhan pakai jamu. Jaga mulut, jangan ngomong salah, ngomong sini maksud saya. Jaga hati, jati namanya. Ya, supaya hatinya tetap tulus. Ya, jamu sama jati. Jati, jamu jati. Anda pulang coba Anda ambil kayu jati dibikin jamu, mati itu nanti. Bukan seperti itu. Saya cuma singkat-singkat aja itu. Oke ya. Nah, yang terakhir. Kenapa musik boleh ke atas lah.
Yang terakhir, kehidupan menjadi kesaksian, Pak Bu. Yang pertama, kita mesti mengenal apa yang kita sembah. Kedua, mengalami perubahan. Ketiga, supaya hidup kita menjadi kesaksian. Gimana? Oh cerita, Bung, kamu tahu nggak, Yesus tuh luar biasa loh. Dia mati di kayu salib loh. Apa bangganya, memang betul kok, dia udah pernah baca kok. Betul nggak? Nggak usah ngomong, kamu tahu kan? Untungnya kamu bilang, Babe nggak usah ngomong, gue udah tahu, udah baca kok. Betul nggak? Kita terlalu banyak cerita. Yesus bisa sembuhkan orang loh. Tahu nggak? Yesus itu bisa bangkitin orang. Apa herannya, memang Alkitab tulis kok. Yang dimaksudkan jadi saksi apa? Nah, kita lihat nih ya, di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 9 ayat 2 berkata, Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena engkau bermaksud bagi namamu, ya. Bermaksud bagi namamu yang maha tinggi. Ya, kemudian ayat keempat. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, binasa di hadapanmu. Ayat 5, sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Nanti sore aku akan mempertegas di sini. Ada pembelaan di dalam hadirat Allah. Maksudnya apa sih? Bersyukur itu bukan segala cerita, tapi kita rasakan. Ada beda nggak Bapak Ibu hari ini jaga kesaksian? Adalah ya. Mungkin ada teman Anda ya, maaf ya buat Bapak Ibu yang di rumah. Ya kalau memang betul Anda nggak bisa datang ke gereja, ya nggak masalah, itu karena memang betul ya. Tapi kalau Anda cari-cari alasan, ya kan Anda udah jadi kesaksian tuh. Kamu ke gereja ya? Kamu ke gereja ya? Iya, karena saya melayani. Begitu? Enggak lah. Kamu ke gereja ya? Oh iyalah, ngapain? Gua nyanyi, kalau enggak, ya ada COVID loh, lu kena lo nanti lo. Kalau enggak pelayanan dia nggak mau ke gereja, itu bisa masalah. Nah maksud saya, orang-orang yang datang menyembah Tuhan, walaupun di luar dunia sedang mengejek kita, kita tetap setia kepada Tuhan, itu jadi kesaksian. Ngerti nggak? Wih, ini anak Tuhan. Maka dikatakan pada satu hari nanti nih orang-orang ya akan datang berbondong-bondong memeluk kaki orang Yahudi. Kenapa? Karena jadi kesaksian. Karena mereka telah dipenuhi Tuhan. Haknya nggak usah dibela sendiri, Tuhan yang membelanya. Kadang-kadang kita terlalu pandai bela hak kita. Bahkan kita akan pakai segala cara dunia. Ya, doakanlah orang yang salah, doakan. Kamu benar, jangan banyak cincong. Maksud saya jangan banyak ngomong sama. Datang pada Tuhan ceritain. Yang boleh cerita, yang boleh ngomong banyak pendeta di atas mimbar. Ya memang bagian dia ngomong kan. Nah bagian Anda cuma datang Tuhan, cek diri Anda. Apa yang harus Anda perbaiki. Ini dunia sedang dalam kondisi seperti ini, perlu. Nah itulah kata ucap syukur kita. Datang ke gereja ucap syukur. Bukan datang cari Tuhan. Kalau datang cari Tuhan, Tuhannya banyak banget. Karena gereja banyak banget ya. Ucap syukur. Kenapa? Saya punya keluarga. Tuhan melindungi saya. Keluarga saya juga mengatur saya. Kalau memang nggak boleh, ya nggak boleh. Terus ada masalah apa? Nggak menjadi orang yang galau. Lama-lama kacau, ya kan? Wah, seperti dia udah mau perang dunia aja. Padahal baru rambutnya dicopotin satu. Nah itu dia. Bisa nggak kalau kita disakiti? Kita bilang gitu. Biarkanlah. Hal seperti itu menjadi pelajaran buat saya. Ya kan? Wah itu jadi kesaksian. Nah ini loh. Nah orang seperti itu dapatnya dari mana? Emangnya dia mati rasa apa? Enggak. Tapi karena dia selalu menyembah. Nah di dalam penyembahan ada nilai-nilai yang akan kita peroleh nanti sore. Oke? Saya hanya bagikan begini, Pak, Bu, penyembahan itu adalah utama. Maka menyembah Tuhan itu penting. Yang pertama gimana? Sesembahan kita, kenali dia. Jangan sembarangan. Harus sesuai dengan firman Tuhan yang jelas. Ya. Yang kedua, ini kadang-kadang orang kalau mau sembah itu kan yang sensasi ya. Dibakar kemenyan, Anda nyembah lagi.
Ya kan, nanti masalah lagi ya. Salah nggak? Kita nggak mau masuk ke wilayah itu, tapi yang terpenting adalah hubungan kita kepada atas. Media boleh dipakai, tapi kalau media yang sudah tidak diizinkan dalam Alkitab, jangan Anda pakai. Terus kita datang sana, kita sepakat menjadikan kita masuk ke dalam wilayah, zona yang tidak benar. Maka kita perlu selalu kenal, ngalami pertukaran, jadi kesaksian. Mari Pak Bu yang di sini, penghuni rumah bangkit berdiri.